Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikut Islam. Marilah kita membuka dunia kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan membacakan kitab yang dasar sekali terkait dengan akidah Islamiyah. Mungkin pernah dibacakan juga ya, Al-Jawahir Al-Kalamiyah, kitab dasarnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kitab ini menjelaskan terkait dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi jika langsung, karena ini dasar, jadi harus dipahami, harus diingat dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut mazhab tauhid Asy'ari atau dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi NU Muhammadiyah, NW itu menganut mazhab ini, mazhab akidah ini, mazhab tauhid ini, yaitu Asy'ariyah. Baik, saya akan langsung pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, keluarganya, sahbihi dan para sahabatnya, salim dan salam sejahtera untuk mereka semua. Wa ba'du. Fa hadhihi risalatun mustamilatun 'alal masailil muhimmah fi ilmil kalam. Ini adalah risalah atau surat-surat atau masalah-masalah yang sangat penting dalam ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu tauhid. Quraibatul ma'khadi lil afham, dan ini disusun dengan sangat mudah agar mudah dipahami. Waj'altuha ala tariqis su'ali wal jawab, dan saya menjadikannya, kata muallifnya ini, dalam bentuk soal dan jawaban. Wa tasahhaltu fi ibaratiha tashilan litullab, dan saya mudahkan dalam ibarah-ibarahnya, kalimat-kalimatnya dengan sangat mudah untuk dipahami oleh yang namanya tullab, yaitu para pencari ilmu. Kemudian al-muqaddimahnya dibuka dengan watastamilu ala salasi masail, dan dibuka dengan 3 pertanyaan tentang akidah. Soal awal, soal yang pertama, ma makna al-aqidatil islamiyah? Apa makna akidah Islamiyah? Jawabannya, al-aqidatul islamiyah hiya al-umur allati ya'taqiduha ahlul Islam, ay yazimuna bisihhatiha. Akidah Islamiyah adalah segala urusan yang sudah menjadi keyakinan bagi seluruh umat Islam.
Islam, yaitu mereka mengakui kebenaran dari Islam itu sendiri, kebenaran dari akidah itu sendiri, kebenaran dari semua yang berkaitan dengan akidah. Contoh, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah yakin dengan Allah sebagai Tuhan. Itulah makna akidah. Kemudian mengakui kebenaran apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi hadis semuanya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik Al-Quran maupun hadis, kita akui kebenarannya dan kita mengimani semua ini, maka itu disebut dengan akidah al-Islamiyah. Itu namanya kita berakidah. Jadi Allah sebagai Tuhan saya, Nabi Muhammad sebagai Nabi saya, Al-Quran sebagai apa? Kitab suci pedoman saya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu harus menjadi hal yang pertama yang harus kita yakini agar akidah kita ini benar-benar akidah Islamiyah. Jadi kalau seandainya kita sudah meyakini Allah sebagai Tuhan, maka la ilaha illallah, maka tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang pertama. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi kita, maka la nabiyya ba'dahu, maka tidak ada Nabi setelah dia. Harus kita yakin. Kitab kita adalah Al-Quran, la kitaban bi ghairiha, tidak ada kitab selain daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua, soal ustani, ma makna Islam? Apa makna Islam itu? Al-Islam huwa al-iqrar bil lisan, yaitu Islam adalah kita mengikrarkan diri dengan lisan, kemudian wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun, karena semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hak, adalah kebenaran, wa sidqun. Ini hampir-hampir mirip, haqqun sama sidqun. Jadi harus kita yakini semua yang ada, yang dibawa oleh baginda Nabi SAW itulah sesuatu yang benar dan tidak boleh kita tolak. Itulah makna Islam. Jadi kita kalau sudah ngaku Islam, kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita harus benarkan dengan hati bahwa semua yang dibawa oleh Nabi SAW, baik itu Al-Quran maupun hadis-hadisnya, perbuatan, akhlak dan sebagainya, semuanya itu hakun wasidkun, semuanya benar-benar itu benar. Tidak boleh ragu-ragu ya, tidak boleh ragu-ragu dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih ragu satu ayat pun dalam Al-Quran atau satu hadis yang merupakan hadis dari baginda Nabi SAW, maka Islam kita ini kurang sempurna. Apalagi kita mengingkarinya, maka kita bisa disebut sebagai orang non-Islam atau kafir. Satu ayat Al-Quran kita ingkari, maka bisa kita menjadi orang kafir. Apalagi banyak, apalagi semuanya. Kemudian ma'arkanul aqidah al-islamiyah ay asasuha. Apa rukun-rukun akidah Islam atau asasnya, dasar-dasar Islam? Itu namanya arkan, rukun. Ini sudah hafal semua insyaallah ya.
Yang nggak hafal ini keterlaluan. Yang pertama, arkanul aqidah al-islamiyah sittatu asya. Rukun Islam ada 6 perkara. Arkanul aqidah al-islamiyah ada 6. Yang pertama, wahia al-imanu billahi ta'ala. Yang pertama, yang namanya rukun itu wajib adanya. Tidak boleh kita dari 6 ini kita menghilangkan satu. Saya percaya sama Allah sajalah, saya nggak percaya sama nabinya, saya nggak percaya sama takdirnya. Nah, itu namanya sudah keluar dari Islam. Yang pertama, iman kepada Allah. Percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu sebagai Tuhan kita, Allah sebagai pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta semua isi-isinya, penguasa langit dan bumi, penguasa akhirat. Itu namanya kita beriman kepada Allah. Beriman akan adanya Allah, kekuasaan Allah, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal imanu bil malaikatihi. Beriman kepada malaikat. Tahu malaikat ya? Ada yang kenal malaikat? Iman, malaikat itu banyak malaikat. Cuman yang disebutkan ada beberapa nama di Al-Quran. Salah satunya Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Pembawa wahyu. Kemudian ada malaikat Hijroil. Malaikat apa namanya itu? Hijroil. Jemput nyawa. Israfil harus tiup petiup trompet sangkakala. Kemudian yang ketiga, wal iman bil kutubihi. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang hafal kitab-kitab Allah? Ada berapa? 1 Al-Quran, 2 Zabur, 3 Injil, 4 Taurat, 5 4 ya, yang disebut sebagai kitab. Ada juga yang disebut sebagai suhuf namanya ya. Itu suhufnya itu lembaran-lembaran seperti suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Walaupun suhufnya Nabi Musa itu adalah sudah tercantum dalam kitab Taurat. Itu namanya kitab-kitab yang harus kita yakini. Pak, berarti orang Kristen mengimani Injil, benar dong? Iya benar kalau Injilnya benar, tapi mereka sudah merubah-rubahnya. Begitu juga Taurat. Dan dalam Taurat sama Injil maupun Zabur dalam kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa akan datang Nabi terakhir namanya Muhammad disebutkan, tapi mereka hilangkan itu semuanya. Mereka hilangkan. Kemudian yang selanjutnya, wal imanu bi rusulihi, beriman kepada rasul. Rasul itu apa? Rasul itu utusan atau kiriman. Rasul. Kalau jamaknya rusulun ya. Jamaknya rusulun. Kiriman, utusan gitu ya. Makanya kata risalah juga itu dari akar kata yang sama dengan rasul. Risalah surat. Kirimannya. Dan jumlahnya yang wajib kita imani ada berapa? Ada 25. Ada 25
Kemudian siapa yang hafal 25 nama Nabi dan Rasul? Jadi PR ya. Minggu depan kita minta acak siapa yang hafal nama Nabi. 25. Kemudian wal iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi kiamat itu pasti terjadi. Jadi kita harus mengimani. Dan perlu kalian ketahui bahwa jumlah manusia seluruh dunia ini, perhatikan, jumlah seluruh manusia di muka bumi ini sekitar 6,5 miliar manusia. Yang Islam itu cuma berapa? 1,6 miliar. Itu pun sudah termasuk Syiah, kemudian Khawarij, masuk orang-orang Wahabi dan seterusnya, masuk juga Aswaja. Dan yang paling banyak itu adalah Aswajanya, paling banyak. Bentuk aswad, ada aliran-aliran sama. Sisanya 5 miliar manusia itu masih dalam keadaan kafir. Cuma 1,5 sampai 1,6 miliar saja ya masuk Islam. Itu pun Syiahnya 10% orang Syiahnya. Tugas kita masih banyak ya. 5 miliar manusia masih dalam keadaan non muslim atau kafir. Agama terbesar di dunia ini adalah agama Kristen, sekitar 2,5 miliar jumlah mereka. Agama kedua adalah Islam, 1,6 miliar. Kemudian agama Hindu sekitar 1 miliar. Agama nomor ketiga. Sisanya agama Buddha dan seterusnya. Dan yang tidak beragama. Makanya kita sudah sedikit, tapi menurut para ulama tetap jumlah kita yang paling banyak. Karena orang Kristen walaupun secara data mereka banyak, tapi mereka sudah melenceng dari agamanya. Jadi tidak terhitung sebagai umat Nabi Isa, karena yang mereka jalankan bukan ajaran Nabi Isa. Seperti itu. Sedangkan kita menjalankan yang namanya syariat Nabi Muhammad. Jadi kalau hitung-hitung mereka sudah cuma sedikit yang benar-benar, bahkan sekarang sudah nggak ada yang benar-benar menjalankan Injil. Kemudian yang terakhir, al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir Allah. Apa itu takdir? Ketetapan Allah. Ada namanya takdir yang tak bisa kita ubah, ada yang namanya takdir yang bisa kita ubah, yaitu nasib kita. Contoh yang nggak bisa dirubah, laki-laki dan perempuan itu nggak bisa dirubah, walaupun dioperasi kiri kanan nggak bakal bisa dirubah. Kalau seandainya sudah laki-laki pengen jadi perempuan nggak bisa. Begitu juga perempuan, itu namanya takdir yang tidak bisa dirubah. Kemudian takdir yang bisa dirubah banyak. Rambut keriting bisa dari lurus, nah itu bisa ya, bisa. Kemudian yang rambut panjang bisa dipendekin, itu namanya takdir yang bisa dirubah. Nah yang tak bisa dirubah adalah kematian. Kemudian kita lahirnya di mana, dari rahim siapa. Jadi kalau seandainya kelahiran kita bisa dipesan, misalnya gitu. Kira-kira kalian mau lahir di mana? Iya. Di Thailand, di mana? India. Jaipo. Ada yang mau di Cina, ada yang mau di Korea. Yang jelas kayaknya nggak akan ada yang mau lahir di penipu. Jadi itu namanya takdir yang tidak bisa dirubah. Kalian sudah ditakdirkan untuk lahir di penipu dan seterusnya dan seterusnya.
Kemudian apa-apa yang terjadi, hujan, badai, gempa bumi, semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita semua. Itu saja sampai pembahasan sekarang. Ada pembukaan kita, insya Allah kita lanjut pekan depan. Mudah-mudahan bermanfaat karena sudah waktu lewat. Kita tutup dengan sama-sama melakukan alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu iyyakum wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.